Seluruh rakyat Indonesia bangkit bersatu menjunjung tinggi kedaulatan NKRI, hancurkan hingga berkeping-keping. 9 naga iblis hitam yang menyamar malaikat terang, mereka adalah serigala berbulu domba. Kabupaten Bogor, tanggal 29 Maret tahun 2024. Hancurnya PT Sumarekon Tbk Bogor terkubur hidup-hidup dilakukan anak PT Sumarekon sendiri, yaitu background dan bempernya di lapangan. Jika rajanya alibi modus 378 bukan saja di Sumarekon Bogor melainkan juga Sumarekon yang dimana saja berada, seperti di Sumarekon Serpong, dengan kasus-kasus yang sama, Bekasi, Karawang, Bandung dan Kelapa Gading Jakarta. Saat ini PT Sumarekon Tbk datang keempat, jauh-jauh hari menciptakan preman-preman melalui oknum perangkat desa. Dan karena di awal memang berniat licik dan akhirnya PT Sumarekon Tbk bekerja sama dengan mantan oknum Sekda Burhanuddin mengeluarkan HPL dengan intimidasi warga pemilik tanah dengan oknum preman-preman berseragam dan jeger-jeger. Dan dari hasil investigasi wartawan dan APH bersih menyatakan bahwa sumbernya gembong-gembong teroris tanah munculnya di Gunung Gelis. Dan hasilnya dari ASN dan APH bersih menyatakan bahwa dana-dana hasil rampok ada di rekening PT MCI, KJA Golf yang pemiliknya almarhum Mujadi Budiman, salah satu tokoh 9 naga, yang juga pemilik PT Imora Motor Honda kerjasama dengan PT Sumarekon Tbk. Dan ini bukti fakta A1, semua pelaku oknum yang telah menzolimi rakyat selama bertahun-tahun sekarang bukan saja dijemput APH. Semua oknum pelaku-pelaku pun saat ini sudah banyak dijemput malaikat maut. Tokoh pelaku oknum banyak yang meninggal dunia satu persatu, seakan alam juga saat ini sedang bertindak. Alam telah mendengar doa-doa rakyat yang terzolimi. PT Sumarekon Tbk, PT bermodal dengkul, merekalah pelaku-pelaku gembong yang paling rawan di Gunung Gelis. Hukum alamlah yang kini berbicara, ini bukan perkara uang segala-galanya. Dan karena inilah orang yang haus uang yang suka melakukan money laundry dan jual beli hukum dan lainnya. Dan saat ini sudah waktunya sekarang Sumarekon di ujung petaka, orang-orang yang sombong, yang merasa punya segalanya, semena-mena mengendalikan sesuatu dengan uang, akan hancur berkeping-keping. Salah satu perusahaan properti, proyek perumahan mewah di Bogor, Sumarekon Bogor, milik PT Sumarekon Agung Tbk, mengalami naas. Karena apa yang mereka tanam itulah yang mereka tuai, seperti dikatakan pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, akhirnya terkubur hidup-hidup. Dan nasabah, owner-owner dan pengembang meminta secepatnya pemilik PT Sumarekon Tbk untuk bertemu dengan pemegang kunci Pandora dari Gunung Gelis, Bapak Jimmy Mamesa. PT Sumarekon Tbk harus mempertanggungjawabkan semua kepada para pemilik tanah. Dan jika tidak ada itikat baik maka siap-siap PT Sumarekon Tbk akan hancur berkeping-keping. Karena alam sudah bergerak atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya rakyat bangkit dan bergerak bersama-sama untuk gebuk para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Karena saatnya sekarang bendera merah putih berkibar dan Garuda Pancasila bangkit dari terkubur lama oleh 9 naga. Saatnya 9 naga perampok kekayaan dan perampas tanah-tanah rakyat di Gunung Gelis dan sekitarnya akan kita kubur di tanah Gunung Gelis. Proyek yang digadang-gadang, dikatakan telah memiliki modal lahan seluas 500 hektar, mencakup Desa Cibanon, Nagrak, Gunung Gelis dan Pasirangin, Kabupaten Bogor. A1 tidak dilengkapi dokumen surat kepemilikan tanah yang valid dan sah, bahkan dapat dikatakan surat-surat yang dimiliki semuanya adalah bodong, plus atau palsu. APH yang bersih tidak terlibat, juga nasabah, owner-owner yang ikut menanam modal mendatangi langsung BPN Korwil Bandung. Lanjut kepada BPN Pusat menyatakan bahwa surat-surat tersebut palsu, justru itu adalah produk cacat hukum yang dibuat oleh mantan oknum Sekda Kap Bogor Burhanuddin yang sekarang sudah diberhentikan dan staf, juga kerjasama Kakan dan mantan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Terlibatnya organisasi yang melawan hukum, menindas hukum, mereka melobi-lobi hukum, jual beli hukum. Dan sudah direncanakan jauh-jauh hari, pada saat Mujadi Budiman tokoh 9 naga sebelum meninggal. PTSA, Tbk tidak membeli lahan langsung dari masyarakat pemilik tanah, tetapi melalui perusahaan-perusahaan cangkang, yang ditunjuk PTSA, Tbk sendiri diantaranya, PT MCI, KJA dan KAA.
Untuk eksekutor di lapangan ada pelaku Evelyn kaki tangan 9 naga dan anak 9 naga Stephen yang katanya dibantu oknum pejabat dan petinggi hingga yang berbintang tinggi di NKRI. Dan untuk di lapangan ada keterlibatan dengan preman oknum pejabat paling rendah dari oknum RT, RW, hingga oknum kepala desanya dan satu persatu saat ini oknum-oknum terlibat tengah menjalankan sanksi hukum. Tertangkap APH bersih, bahkan ada beberapa oknum pelaku yang sudah meninggal dunia. Dan yang menjadi tragedi terburuk PT Sumarekon Tbk adalah semua ulahnya sendiri, sehingga para owner-owner dan pengembang yang telah bekerja sama dengan PT Sumarekon Tbk melalui rekayasa penipuan, modus 378, menipu semua nasabah dan pengembang. Menjual tanah-tanah dari hasil merampas milik warga, dan menyeret para oknum pejabat, petinggi-petinggi berbintang di negeri ini untuk membakar. Karena PT Sumarekon Tbk itu penyebab semua kerusuhan yang selama ini terjadi. Ternyata gembong teroris komunis tanah, para mafia tanah mafia hukum yang terjadi di Indonesia adalah berawal dari Gunung Gelis. Dengan semua oknum pelaku yang telah dicuci otak oleh 9 naga. 9 naga gembongnya para mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis. 9 naga pencipta kerusuhan, 9 naga adalah PT bermodal dengkul yang menginginkan untung segunung. Untuk mendapatkan lahan dengan menekan harga semurah mungkin. PT MCI, KJA dan KAA menggunakan cara-cara tidak legal dan cenderung melawan pasal tindak hukum pidana, seperti penipuan dan pemalsuan dokumen surat tanah, intimidasi terhadap pemilik tanah, dan lain-lainnya. Perusahaan ini menggunakan kaki tangannya yaitu para biong tanah, preman tanah, oknum Pemdes, oknum Pemdakap Bogor, oknum BPN, oknum Dispenda hingga oknum aparat APH lainnya. Mereka adalah oknum pejabat yang menjadi keparat, masuk angin dicuci otak oleh para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Tetapi sesuatu hal yang tidak terduga oleh mereka, sebagian warga pemilik tanah di Gunung Gelis, ada yang berani dan mempelopori perlawanan, atas terzolimi hak miliknya yang diambil paksa para oknum pelaku, dengan modus dibayar sekali DP dan hingga hari ini warga tidak pernah dibayarkan pelunasannya. Satu contoh tanah yang jika ditotal seluas 115 hektar di Gunung Gelis milik Jimmy Mamesah dan 65 hektar di Golf milik keluarga ahli waris almarhum Bapak Niko F. Mamesah, dari 12 sertifikat 4 ada di anak mantan pejabat, dan sisanya ada 8 sertifikat disulap oknum pengacara Koprol Rudi Yahya yang sebenarnya iblis hitam bermuka malaikat terang, pencipta surat-surat palsu, yang bangga mengatakan bahwa dirinya di backup oleh para oknum jenderal-jenderal berbintang, petinggi-petinggi di NKRI. Kini masyarakat pemilik tanah yang selama berpuluh-puluh tahun terzolimi, sekarang berani mematok kembali lahan miliknya, bahkan yang sudah berada masuk kawasan proyek perumahan mewah PT Sumarekon Tbk Bogor. Bahkan pembangunan yang sedang dilakukan pun dihentikan oleh masyarakat pemilik sah tanahnya. Kejadian tersebut pada akhirnya diikuti oleh seluruh masyarakat pemilik tanah di Gunung Gelis dan desa-desa lainnya. Dipastikan PTSA, Tbk, mengalami kerugian sangat besar, akibat perbuatan perusahaan yang ditunjuk PTSA, Tbk untuk membebaskan lahan dari masyarakat. Konsumen, perumahan mulai berdatangan mempertanyakan keabsahan dokumen tanahnya dan sudah banyak yang meminta pembatalan pembelian tanah. Dan PT-PT tersebut anak PT Sumarekon Tbk sudah merugikan bukan saja kepada rakyat, mereka juga telah merugikan pemerintah dan itu sudah lama sekali. PT-PT tersebut tidak pernah membayar pajak. Dengan keterlibatan semua oknum-oknum pejabat-pejabat, oknum ASN yang berbaju serta bergaji dari uang rakyat. Dan dari pemberitaan yang terus-menerus dibombardir dari beragam media, baik media sosial, media cetak hingga media televisi memberikan sentimen negatif terhadap nilai saham PTSA, Tbk, sebagai perusahaan induk yang sudah lama IPO. Jika tidak ada penyelesaian yang komprehensif dan legal kepada pemilik tanah yang sah, maka dapat dinyatakan nasib apa yang akan dialami PTSA, Tbk, bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Dan ini kata Jimmy Mamesah pemilik tanah 115 hektar di Gunung Gelis, selama 8 tahun 2 bulan terzolimi oleh para pelaku mafia tanah,
Mafia Hukum, tokoh MKGR yang pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator tingkat Provinsi Jawa Barat dan dikenal dengan nama Sofyan Jim M. Mamesah. Atas telah terkuaknya para pelaku mafia tanah, mafia hukum yang dilakukan oleh Jimmy Mamesah melalui kerjasama dengan para wartawan se-Indonesia dari awal tahun 2021 sampai tahun 2024 dan diperkirakan sudah terbit kurang lebih 800 lebih update pemberitaan hingga tersebar pemberitaan keseluruhan Indonesia dari media online, Instagram, TikTok, YouTube, streaming, media cetak lokal hingga internasional, media elektronik, TV dan radio, tabloid hingga majalah-majalah mingguan sudah ikut membongkar habis-habisan. Dan dengan adanya pemberitaan gunung gelis, rakyat Indonesia sekaligus tuan tanah rakyat Indonesia namun dengan adanya struktur organisasi yang berlawanan dengan pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila atau P4 dan UUD 45. Terkuatnya pelaku-pelaku utama hingga para pelaku pendukung para mafia tanah, mafia hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Gunung Gelis Kabupaten Bogor. Membongkar semua pelaku mafia tanah, mafia hukum mulai dari keterlibatan para oknum pejabat, oknum petinggi-petinggi di negeri ini, sampai pada oknum pelaku di tingkat RT RW, ujarnya kembali. Dan dari keterlibatan pelaku Evelyn yang sampai sekarang belum bisa ditemui karena saat ini pelaku dalam keadaan koma. Hingga sampai saat ini pelaku Evelyn CS tidak bisa ditemui siapapun. Ucapnya kembali. Dan dari info A1 bahwa dari awal terbongkarnya para pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis juga terkuak beberapa oknum notaris abal-abal yang juga ikut membantu para pelaku mafia tanah, mafia hukum dan saat ini semua pelaku sudah diproses secara hukum. Karena satu persatu pelaku sudah ada yang ditangkap melalui para APH bersih yang ada di NKRI tercinta. Berikut nama-nama pelaku yang sekarang sudah masuk di Lapas Salemba. 1. Pelaku atas nama Dimas Prasetyo sebagai oknum notaris. 2. Pelaku Jajang sebagai oknum pembantu notaris. 3. Pelaku Uki alias Joki sebagai marketing bidang tanah. 4. Pelaku Fani Ardiansyah sebagai tangan kanan notaris. 5. Pelaku Jayadi sebagai eksekutor di lapangan. 6. Pelaku Haji Ade sebagai pemilik lahan dan sertifikat. 7. Pelaku Stephen anak dari 9 naga sebagai pembeli dan penadah. 8. Pelaku Melisa sebagai pembuat sertifikat. 9. Pelaku Evelyn sebagai pendana yang sekarang masuk rumah sakit karena koma. 10. Pelaku Veronica asisten nomor 1 dari pelaku Evelyn yang pada hari Senin kemarin meninggal dunia akibat serangan jantung. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh wartawan dan tim Jimmy Mamesah dalam melakukan membongkar para pelaku mafia tanah, mafia hukum, struktur organisasi gelap gembong teroris tanah di Gunung Gelis serta membongkar praktek tindak kejahatan 9 naga selama ini. 9 naga yang mengatasnamakan PT KAA dan dari hasil laporan tersebut, para pelaku sempat terbaca oleh salah satu wartawan, dan mengatakan bahwa laporan tersebut terlampir dari sebuah pemberitaan yang mana telah tercetak di koran atau surat kabar. Media-media yang dikeluarkan langsung dari narasumber pemilik tanah 115 hektar di Gunung Gelis Bapak Jimmy Mamesah korban yang telah terzolimi selama 8 tahun oleh kebiadaban para pelaku mafia tanah mafia hukum. Ada pula para pelaku yang juga menyeret beberapa nama besar tokoh yang terlibat seperti Megawati Soekarno Putri dan Surya Paloh sebagai aktor intelektual di belakang layar sebagai kingmaker. DPR RI bernama Happy Hapsoro. Pak Imam anak buah dari Bapak Doni salah satu pejabat BHPT Register Salemba kemarin takut karena pas dilakukan sidak dari Kejagung dan Kehakiman. Dan bahwa atas nama pelaku Evelyn sampai sekarang belum bisa untuk ditemui, karena saat ini kondisi pelaku dalam keadaan koma, setelah asisten pribadinya atas nama Veronica meninggal dunia. Dan sampai saat ini pelaku Evelyn CS belum bisa ditemui dengan alasan kondisinya yang mengalami penurunan. Dan informasi terbaru di kantor PT Sumarekon Tbk selalu terjadi adanya keributan-keributan, bahkan ada beberapa rumah yang sudah mau jadi dibongkar kembali, dan untuk kejelasan rumah yang dibongkar tersebut siapa pemiliknya, yang jelas di kantor PT Sumarekon Tbk setiap hari selalu terjadi keributan dari para konsumen, owner-owner dan pengembang yang menuntut uang-uang mereka dikembalikan.
Tak lupa semua konsumen, owner-owner dan pengembang datang dengan sambil membawa potongan berita-berita koran dan YouTube. Selain itu pula para konsumen, owner-owner dan pengembang meminta kepada pihak PT Sumarekon Tbk untuk bertanggung jawab dan bertemu dengan Pak Jimmy Mamesah pemegang kunci Pandora dari tindak kejahatan di Gunung Gelis. Dan jika dari pihak PT Sumarekon menolak atau tidak beritikat baik untuk menyelesaikannya, maka seluruh konsumen, owner-owner, pengembang dan para warga korban, paguyuban 4 desa akan bersatu, bergabung meminta kepada pemerintah pusat untuk mencabut izin usaha dari PT Sumarekon Tbk. Dan seluruhnya akan mendemo besar-besaran, tidak akan berhenti jika keinginan kami belum terkabul. Ungkap Jimmy Mamesah menjelaskan. Pemberitaan dari para APH kepada Jimmy Mamesah pemilik lahan 115 hektar di Gunung Gelis, tersebar kabar bahwa pembuat kerusuhan dan otak dari HPL Pemda A1 adalah oknum Sekda Burhanuddin, dan segera secepatnya akan dijemput KPK. Dan kepada semua oknum pelaku yang terlibat secara langsung atau sebagai pelaku pendukung dengan para mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis akan segera ditangkap semuanya. Karena target 2024 APH bersih akan babat habis semua para pelakunya. Selain itu pula di wilayah Pasirangin oknum RW Koswara yang telah berperan penting atas tanah-tanah warga yang telah di take over beralih kepada para petani penggarap berbaju PT-PT. Kini pelaku oknum RW Koswara tengah menjadi bidikan masyarakat untuk diminta pertanggungjawabannya. Dan APH telah menaikkan status DPO kepada oknum RW Koswara CS. Ucapnya kembali, ungkapan dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh ASN bersih, wartawan, notaris-notaris bersih, para pemuka agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI bersih, Kapolri beserta anggota Polri bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK, kepada Bapak Prabowo dan Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 dan ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezoliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Semoga bumi Pertiwi Indonesia tercinta damai alamnya sejahtera rakyatnya. Dan segenap wartawan Indonesia bersatu mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Muljadi Budiman, semoga beliau diterima Sang Pencipta. Amin. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.